Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istiqomah, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252185. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sidarja 04, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 6 dengan materi isi kandungan surat Ad-Duha. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, boleh disiapkan berdoa dulu. Doa dimulai. Auliaizatun Nisa, Reza, Mikael, siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami bisa ambil fokus dan kami paham. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba dicek dulu bajunya sudah rapi atau belum? Bajunya sudah dimasukkan? Sudah rapi semua? Ada sampah nggak di sekeliling kalian? Kalau ada sampah coba diambil. Yang mejanya sudah rapi atau belum? Sudah. Kali ini kita akan mempelajari isi kandungan dari surat Ad-Duha ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu Ad-Duha. Urutan keberapa? 93 ya. Surat Ad-Duha artinya waktu pagi. Urutannya surat ke-93. Surat Ad-Duha terdiri 11 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, menjelaskan tentang kesedihan Nabi atas hinaan kafir pada Nabi, pada peristiwa kekosongan wahyu. Hadrotul Wahyi itulah sebutannya. Nah, surat Ad-Duha itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu prasasti. Jadinya karena apa? Karena tidak mendapatkan wahyu selama beberapa waktu. Jadi ya yang tadi sudah dijelaskan bahwa banyak orang kafir yang menghina Nabi Muhammad, menyatakan bahwa Nabi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah turunkan surat Ad-Duha untuk menenangkan hati Rasulullah. Bahwa di situ dijelaskan Rasulullah itu
nggak ditinggal oleh Allah SWT. Sebelumnya kalian sudah pernah merasakan sedih atau putus asa? Ada yang pernah merasakan sedih dan putus asa, Abi? Pernah nggak, Kevin? Pernah. Kenapa merasa sedih? Karena misal ada saudara yang meninggal, itu merasa sedih kan? Tidak. Oke, kita masuk ke materi isi kandungan dari surat Ad-Duha. Jadi ayat 1 itu, ayat 1, 2, dan 3 kalian sudah hafal semua kan ini ya? Surat Ad-Duha berapa ya? 11 ayat. Dari Mawadda'a rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dalam ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan bahwa Allah itu bersumpah dengan waktu siang dan malam. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan ataupun membenci hambanya. Masuk salah satunya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sedang merasa sendirian, merasa sedih, kita ingat bahwa Allah itu selalu bersama kita. Seperti tadi, ya kisahnya Taufik nggak lolos juara lomba melukis, terus dia merasa sedih dan gagal. Kita ingat bahwa dalam surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3 Allah itu menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membenci hamba. Kita mau punya dosa sebanyak apapun, insyaallah Allah tidak akan pernah membenci kita asalkan kita mau bertaubat. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Maksudnya apa? Dalam ayat ini itu mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa. Ya, tidak mudah putus asa seperti yang tadi ceritanya Taufik lagi ya. Dia sempat putus asa. Padahal kalau bisa kita lihat ya, Taufik itu harusnya bersyukur. Gak semua orang itu tamatnya sama seperti Taufik. Maksudnya gimana? Gak semua orang itu kan bisa melukis ya. Harusnya Taufik bersyukur di situ ya. Dan yang terakhir adalah bunyinya Pak Alfian. Iya, artinya apa? Coba baca Kevin. Nyatakan dengan bersyukur. Maksudnya di ayat 9 sampai 11 ini adalah nasihat untuk kita semua bahwa kita itu harus berbuat baik terhadap siapa? Anak yatim, orang yang meminta maaf, dan selalu bersyukur atas semua nikmat Allah yang memberikan. Nah, jadi kesimpulannya isi dari surat Ad-Duha itu ada 5. Coba dibaca. Yang pertama apa, Sultan? Iya, kita sebagai manusia nggak boleh mudah putus asa, karena putus asa itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, cuma kalau manusia itu nggak diajarkan ya dalam Islam ya, kita tuh nggak boleh putus asa. Pasti kalau ada masalah pengennya cepat-cepat mengakhiri hidup, bunuh diri. Padahal bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah beban di akhirat. Kemudian yang kedua apa? Kita iya, berserah diri itu maksudnya apa? Pasrah. Kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, justru pasrahkan aja ke Allah. Apapun hasilnya, pasti hati kita akan merasa tenang. Yang ketiga apa? Ya benar, Mbak. Ya, menyayangi anak yatim. Tadi sudah dijelaskan secara tegas ya bahwa Allah itu mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim. Yang keempat, Iren? Iya, berbagi pada orang yang membutuhkan. Sekecil apapun ya, kita punyanya misal lagi masak nasi goreng, jadi dibagilah sama tetangganya, mau makan aja itu ya betul uang. Makanya 3 hari sekali misal ya, kalau ada tetangga seperti itu dibantu ya, jangan malah diam aja. Kalau kita diam aja tahu seperti itu, kita termasuk orang yang berusaha ya. Tetangganya tahu-tahu meninggal karena kelaparan, kita sebagai tetangganya yang berusaha. Makanya itu Islam mengajarkan kita agar saling berbagi. Yang terakhir adalah mensyukuri
hari ini mungkin hanya sanggupnya 5.000, tapi kamu sehat ya, makannya enak, dapat MBG enak, alhamdulillah. Nggak berangkat rugi ya, kita makan enak karena sakit perutnya mual ya, muntah itu merugi. Jadi apapun yang kita jalani pada hari ini harus disyukuri. Nah, kesimpulan dari surat Al-Duha itu mengajarkan kita untuk bersikap optimis. Optimis itu apa? Ya, lawan katanya dari putus asa tadi. Nggak boleh tambah menyerah. Tidak pernah berputus asa, peduli kepada sesama, kemudian selalu bersyukur. Dengan begitu, hidup kita itu akan menjadi lebih berkah, lebih baik. Yang terakhir, sebelumnya kasih pertanyaan. Ya. Lalu dia melaksanakan mengikuti lomba melukis ya. Terus dia lomba nggak dapet juara, dia merasa sedih dan menyalahkan Allah dan merasa Allah itu udah nggak sayang lagi sih. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara Taufik itu menghilangkan rasa kesedihannya? Yang bisa jawab? Ya. Mengingatkan Taufik bahwa kegagalan itu wajar. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Iya, bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses. Manusia itu kan nggak ujuk-ujuk berhasil ya. Hari ini tekniknya 5 karena usaha belajarnya kurang maksimal. Besok bisa jadi ranking 2 atau bahkan ranking 1. Jadi kegagalan itu anggaplah sebagai pelajaran. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan kiranya. Kemudian bisa memberikan uang atau makanan sebagai bentuk sedekah. Dalam Islam sedekah tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga meringankan beban orang lain. Ya, jadi kalau kita menemui pengemis ya, kita cuma bawa uang 2.000 misalnya. Nah, terus apa yang bisa kita bantu? Ya, apapun yang kita punya. Kalau misal bawa uang 2.000 terus bawa 2 roti, 1 roti ya kita kasih. Ada yang bisa nggak bawa apa-apa, ya cukup melempar senyum, kan mungkin sudah mengajarkan bahwa senyum itu juga termasuk sedekah, gitu ya. Jadi lakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu pasti akan bernilai pahala. Nah, setelah ini guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Menjadi beberapa kelompok di sini sudah guru cantumkan. Kelompok 1 ada Aulia, Una, Ayu, Kiren, Alula. Jadi akan guru jelaskan dulu ya. Di sini ada petunjuk soalnya, yaitu cocokkan setiap masalah dengan ayat yang sesuai. Saya tadi kan sudah guru contohkan ya, masalahnya Taufik itu tadi yang putus asa itu kan terdapat dalam surat Al-Duha ayat 4. Nah, nanti sebelum kamu memecahkan itu ayat berapa, kamu baca dulu soalnya, kemudian dicocokkan kira-kira permasalahan ini itu cocok dengan ayat berapa dalam surat Al-Duha ya. Kemudian setelah itu kalian cari solusinya dari masalah tersebut. Paham ya? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Ya, waktu diskusi kalian sudah
Habis ya, silakan untuk perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 maju ke depan. Nah, ya silakan dari kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama, Ahmad merasa sedih dan putus asa karena sudah belajar keras untuk ujian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ia mulai berpikir untuk berhenti berusaha. Ayat yang sesuai adalah surat Ad-Duha ayat keempat. Walal akhiratu khairun lakum minal ula. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Pertanyaan kedua, bagaimana ayat di atas dapat membantu Ahmad mengatasi rasa sedih dan putus asanya? Jelaskan. Ayat tersebut memberitahu Ahmad untuk tidak menyerah. Ini adalah pesan dari Allah yang berarti sekarang boleh sedih tapi besok boleh lebih baik. Walaupun Ahmad merasa gagal hari ini, besok atau di masa depan nanti pasti ada hal yang lebih baik yang menunggunya. Terus berusaha, jangan berhenti, percaya sama janji Allah, pasti akan ada kebahagiaan setelah kesulitan. Ya, itu tadi soalnya mirip dengan soal yang Bu Guru kasihkan pas awal ya tadi tentang tidak boleh berputus asa. Kalau misal ada kegagalan, kita harus ingat yang namanya ada hujan pasti setelahnya ada pelangi. Kalau nanti ada kegagalan pasti juga ada keberhasilan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut untuk kelompok 3, silakan bisa disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Soal pertama, saat pulang sekolah, Dini melihat seorang nenek tua yang sedang duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Dini merasa ikut dan ingin tapi ragu untuk memberikan uang karena takut ditipu. Ayat yang sesuai adalah surat Ad-Duha ayat 10 yang bunyinya wa ammasa ila walatan, artinya dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah menghadiahnya. Ayat tersebut mengajarkan Dini untuk bersikap baik dan tidak menghina orang yang meminta-minta, dan meskipun Dini ragu, dia tidak boleh membentak atau mengusir nenek itu. Kalau kita lihat dari surat Ad-Duha ayat berapa? Ayat 11. Ya, ayat 11 itu diperintahkan kita untuk mensyukuri nikmat, segala nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, dari semua materi yang sudah Guru sampaikan, kemudian tadi kita sudah berdiskusi, kalian sudah mengangkatkan ke depan. Sekarang kalian bisa menyimpulkan apa enggak? Kenapa kita itu tidak boleh berputus asa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena putus asa adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kita tidak boleh putus asa karena putus asa bisa mengalami kita. Iya, kita tidak boleh berputus asa karena putus asa itu menyebabkan cinta itu nggak berkembang. Ada lagi yang bisa menjawab kenapa kita nggak boleh putus asa? Oke? Setiap kesulitan adalah Allah untuk menguatkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha, berdoa, dan pertolongan Allah pasti akan datang. Iya, kalau kita punya sikap nggak gampang putus asa, kita harus percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ya, kapanpun itu. Makanya nggak boleh gampang putus asa. Kemudian, kenapa sih kita itu dianjurkan harus peduli dengan orang lain? Ada yang bisa menjawab? Ya, Sultan. Ada kepedulian adalah